Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhwan Hudari dari kelas PAIJ NIM 201200313. Di sini saya akan mempraktikkan sedikit dari pembelajaran strategi belajar mengajar yang saya dapat dari pelajaran. Semoga dapat diambil manfaatnya bagi yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua. Sehat semua? Alhamdulillah Pak, sehat semua. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan masyarakat khususnya. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, pada pagi hari ini kita mulai belajar mengenai pinjam meminjam. Tadi malam sudah belajar semua ya. Alhamdulillah Pak, sudah belajar semua. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengabsen satu persatu ya. Mulai dari Ahmad Farid hadir. Hadir Ustaz, alhamdulillah. Selanjutnya Diki Aditya. Selanjutnya Muhammad Al-Farhan Al-Fatiri. Hadir Ustaz. Ya, berikutnya Bagas Muhyiddin Abid. Hadir Pak. Selanjutnya Sylvia. Hadirah Ustaz. Selanjutnya Fitria. Hadirah Ustaz. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semuanya hadir untuk absen. Selanjutnya langsung saja kita mulai pembelajaran mengenai pinjam meminjam ya. Langsung saja untuk Ahmad Farid dibaca. Oke. Baik Pak, saya akan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi pinjam meminjam menurut istilah ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh tepat pada waktunya. Semua benda yang bisa diambil manfaatnya dapat dipinjam atau dipinjamkan. Peminjam harus menjaga barang tersebut agar tidak rusak dan hilang. Peminjam hanya boleh mengambil manfaat dari barang-barang yang dipinjam. Sebagai bentuk tolong-menolong, pinjam meminjam merupakan bentuk pertolongan kepada orang yang sangat membutuhkan. Pinjam meminjam dalam kehidupan sehari-hari dapat menjalin tali silaturahim, menumbuhkan rasa saling membutuhkan, saling menghormati, dan saling mengasihi. Oleh karena itu, pinjam meminjam harus dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya yaitu hukum pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama mubah. Mubah di sini diartikan boleh. Ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Yang kedua dihukumi sunnah. Artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hasilnya lantaran dirinya tidak punya, misalnya meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu. Yang ketiga yaitu wajib. Artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian, misalnya ada seorang yang tidak punya kain lantaran hilang atau kecurian semua, maka apabila tidak pinjam
dipinjam. Syaratnya barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya. Yang kedua, ada manfaatnya. Yang ketiga, barang itu kekal. Yang keempat, dengan perjanjian waktu untuk mengembalikan. Yang kelima, adanya lafaz ijab qabul, yaitu ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjam. Selanjutnya, tanggung jawab dalam pinjam meminjam. Tanggung jawab pemberi pinjaman yaitu menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Yang kedua, barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Yang ketiga, tidak didasarkan atas riba. Selanjutnya, tanggung jawab peminjam. Yang pertama, harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tetap. Yang ketiga, selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawab berada padanya. Yang keempat, memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya. Yang kelima, tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain kecuali mendapat izin dari pemilik barang. Yang keenam, apabila barang pinjaman rusak, peminjam wajib memperbaiki atau menggantinya. Yang ketujuh, apabila barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan, maka biaya tersebut ditanggung oleh peminjam. Yang kedelapan, pinjaman yang disertai jaminan untuk mengembalikan barang harus membayarnya. Selanjutnya, hikmah pinjam meminjam. Adapun hikmah dari pinjam meminjam yaitu bagi peminjam dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaat sesuatu yang belum dimiliki. Yang kedua, adanya kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang ia sendiri tidak memilikinya. Bagi yang memberi pinjaman, yang pertama, sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Yang kedua, Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Yang ketiga, membantu orang yang membutuhkan. Yang keempat, meringankan penderitaan orang lain. Yang kelima, disenangi sesama serta di akhirat terhindar dari ancaman Allah. Secara umum, pinjam-meminjam terdapat hikmah sebagai berikut. Yang pertama, wujud mensyukuri nikmat Allah SWT. Yang kedua, melatih diri agar tidak bersifat kikir bagi orang-orang yang meminjam barang. Yang ketiga, melatih diri untuk bersifat tanggung jawab terhadap barang yang dipinjamkan bagi peminjam. Yang keempat, mempererat hubungan silaturahmi. Yang terakhir, dapat meringankan beban orang lain. Ya, terima kasih untuk saudara Ahmad Farid. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah dari murid-murid ada yang belum paham? Bisa ditanyakan kepada saya ya, mengenai materi kita pada hari ini, yaitu pinjam meminjam. Bagaimana? Saya kasih waktu 10 menit ya, untuk yang belum jelas bisa ditanyakan terlebih dahulu. Bagaimana? Kamu, Muhammad Farhan Al-Fatiri, bagaimana? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Alhamdulillah, sudah paham. Semuanya saya anggap sudah paham semua ya. Ya Pak, dari murid-murid sudah paham semua. Ya, sekian saya anggap pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan doa kafaratul majelis. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Tetap semangat belajar terus ya anak-anak.